Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan buat kita, buat saudara dan saya mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan, saudara. Pujian yang saya akan naikkan kepada Tuhan ini adalah nyanyian Daud, saudara. Jadi nyanyian ini adalah nyanyian Daud kira-kira 36 tahun yang lalu, saudaraku. Waktu pagi hari Jumat, saya sudah terbiasa, Roh Kudus selalu bangunkan saya jam 3, jam setengah 4, saudaraku. Dan jam 4 kami masuk dalam doa, ya, hamba-hamba Tuhan di Nusantara ini, ya, sampai jam 5 menikmati orang bagaimana hadirat Tuhan yang sangat luar biasa yang hari-hari ini sedang dinyatakan bagi kita umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi itu ada satu nyanyian baru, ya, yang muncul dari hati saya. Saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saya naikkan pujian ini bagi Tuhan, dan selama hari-hari itu dari Jumat, Sabtu, Minggu, saya terus terang menikmati bagaimana indahnya, ya, pujian kuno, nyanyian Raja Daud ini, saudara. Haleluya. Judul nyanyian ini indah, dan itu tertulis, tercatat di dalam kitab suci yang saudara ada pada saudara. Nanti kita akan membacanya dan merenungkan bersama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Judulnya adalah Tertanam di Rumah Tuhan. Siapa tertanam dalam rumah Tuhan, kan berbunga di hadapan Allah. Bahwa orang benar seperti pokok kurma, seperti aras di atas Libanon. Siapa tertanam dalam rumah Tuhan, kan berbunga di halaman
bahwa orang benar seperti pokok kurma, seperti aras di atas Libanon. Saudaraku, ini nyanyian Daud, saudara, yang dinyanyikan oleh Daud dan umat Tuhan 3036 tahun yang lalu. Ini nyanyian kuno, ini nyanyian lawas, tapi nyanyian ini adalah nyanyian dari kitab Jabur. Saudara tahu itu arti dari kitab Jabur atau kitab Mazmur? Itu adalah nyanyian dengan kata-kata yang datang dari Roh Allah. Saudara, oleh sebab itu, terus terang, nyanyian ini gak gampang lenyap, ya, ditelan oleh zaman. Tidak. Sejak terima Yesus 53 tahun yang lalu, saya dengar nyanyian ini dikumandangkan, ya, satu lagu yang datang dari Roh Allah, yang keluar dari mulut pemazmur Daud. Dan sungguh sampai hari ini sangat memberkati umatnya. Amin, saudara. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Saudaraku, mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Silakan ditampilkan di LCD-nya. Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Perhatikan, ya, hanya orang yang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Saudara, siapa orang benar? Pernah engkau bertanya pada dirimu, siapa orang benar? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting untuk kita kenal dan kita tahu siapa sih orang benar itu. Mungkin saudara berkata, enggak ada Pak orang benar. Ya, itu adalah pendapat manusia. Bahkan itu juga kadang pendapat kita. Kenapa? Saudara, karena kita nggak ngerti. Saudara, Alkitab membukakan satu rahasia tentang kebenaran, yaitu firman daripada Allah, memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya kita orang yang benar itu. Saudara, kaget kan? Saudara nggak percayakan akan dirimu sebagai orang yang benar? Ya, saudara-saudara, maka saudara akan mendengar banyak orang Kristen berkomentar dari lidahnya, dari mulutnya. Mana mungkin aku
bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Saya ini orang berdosa. Kalau boleh saya sampaikan kepada kita, saudara, itu memang dulu kita adalah orang yang berdosa. Tetapi setelah saudara dan saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, karena iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita sudah dijadikan oleh Tuhan itu orang benar. Amin. Mengapa saudara tidak amenkan ini? Ya, saudara-saudara, itu tertulis, saudaraku, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Saya tadi kemarin sore tulis ayat ini tentang orang yang benar, ya. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Lihat, satu kebenaran untuk kita, ya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, saudara. Saudara, ini yang disembunyikan oleh setan. Kasih tahu. Ya. Sehingga kita sebagai orang Kristen kadang nggak ngerti, nggak tahu apa yang Yesus telah kerjakan, apa yang Yesus telah lakukan untuk umat manusia, bahkan untuk kita semua yang ada di tempat ini. Tidak, saudara-saudara, dikatakan sebab itu kita, saudara dan saya, ya, kita dibenarkan karena iman. Ya, percaya kepada Tuhan, percaya dengan apa yang Tuhan katakan, sekalipun kita belum melihat, tetapi kita percaya. Itu adalah iman, saudara-saudara. Haleluya. Kita dibenarkan karena iman. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya, bahagiakah saudara? Ya, bahagia, sukacita, bahagia. Ya. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah tidak lagi menjadi musuh kita. Ya, haleluya. Kita, saudara, hidup dalam damai, ya, sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera dalam keadaan dan kondisi apapun yang sedang terjadi. Ya, kita damai sejahtera, ya, dengan Allah. Ini penting. Allah sebagai Bapa kita yang baik, Dia adalah penolong yang setia. Saat kita diperdamaikan dengan Allah melalui korban Kristus di atas kayu salib, untuk umat manusia sejagat ini, juga untuk saudara dan saya. Sejak itu saudara dan saya, haleluya, damai dengan Allah. Ya, artinya kita ada komunikasi dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan. Saudara, sebelum kita, saudaraku, dibenarkan oleh karena iman, saya ingin beritahukan kepada kita bahwa kita musuhnya Allah. Saudara,
Itu yang membuat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 itu. Ya, saudaraku, Allah menyembunyikan dirinya, gak mau ngetok, gak mau menampakkan dirinya. Kita putus hubungan kita dengan Allah. Bagaimana mungkin kita manusia putus hubungan kita dengan Allah? Saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden itu, saudara, haleluya, dia menempatkan Tuhan itu sebagai bapaknya. Ya, Adam dan Hawa adalah sebagai anak-anaknya. Ya, sebagai bapak yang baik. Itu sebabnya kita melihat apa yang dibukakan di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2. Betapa indahnya, saudaraku, manusia pertama Adam dan Hawa menikmati semua yang disediakan oleh Allah bagi mereka. Sebelum Adam dan Hawa dijadikan oleh Tuhan pada hari yang ke-6, saudara, semua disiapkan apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia Adam, saudara. Tetapi setelah Adam dan Hawa melawan kepada Tuhan, ya, mendengar tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara, mereka diusir dari taman itu, pisah dengan Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, 2000 tahun yang lalu, saudara, Tuhan mengutus firman-Nya yang diucapkan keluar dari mulut dan lidah daripada pencipta langit dan bumi seisinya, menjelma menjadi manusia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus, rela menderita dan mati untuk menebus kita, karena kita orang-orang yang berdosa, agar supaya kita mengalami suatu pemulihan hubungan, ya, haleluya, dengan Tuhan. Itu yang dikatakan hubungan intim dengan Tuhan, hubungan intim dengan Allah. Saya diskusikan dengan teman saya, apa hubungan intim dengan Tuhan? Apa sih hubungan intim dengan Allah? Hubungan intim dengan Allah, kami mengambil satu kesimpulan adalah hidup di dalam rohnya Tuhan. Itu hubungan intim dengan Allah. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam rohnya Tuhan, dipimpin oleh roh Tuhan, berjalan di dalam terang Allah, saudara, itu artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Tidak banyak disingkapkan, saudara, kebenaran ini, tetapi kami bersama teman-teman mendiskusikan dan mengambil satu kesimpulan. Kalau hari ini saudara dari tempatmu datang kepada Tuhan di tempat ini, karena engkau ada di dalam tuntunan hidup di dalam rohnya Tuhan. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau. Nah, tidak. Haleluya. Saudara, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya tadi berkata, ya, di dalam Mazmur 92, dan saya sudah naikkan nyanyian ini, saudara, dan sungguh sangat memberkati hidup saya, bahwa orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma. Ya. Kalau saudara dan saya sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, ya, oleh anugerah
daripada Bapa utus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menderita dan mati buat saudara dan saya. Itu satu anugerah. Dan saudara mengambil satu keputusan di dalam hidup ini untuk saudaraku ada tinggal di dalam bait Allah. Saudara, maka dikatakan saudara akan bertunas seperti pohon kurma. Yang percaya katakan amin. Saudara akan bertunas seperti pohon kurma. Saudara-saudara yang dikasih Allah, tadi kita belajar kepada Roh Kudus bersama saya bahwa kita orang yang benar karena saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Allah. Ya, oleh sebab itu sebagaimana Tuhan ngomong kepada perempuan Samaria yang berdosa itu, aku ampuni kamu ya, tapi kamu jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya apa? Pembelajaran bagi saudara dan saya. Setelah kita mendapatkan anugerah daripada Allah, telinga kita ya harus mendengar suara Tuhan. Hiduplah berjalan di dalam firman, hidup dan berjalan di dalam terang daripada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang benar ya, yang tertanam, saudara. Tuhan maunya saudara dan saya sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Ya, itu tertanam. Ya, di mana? Di bait Allah. Saudara mungkin bertanya, bait Allah itu apa kok maksudnya? Ya, bait Allah itu apa? Firman-Nya berkata, orang benar, aku semua, kita semua yang di sini tertanam di bait Allah. Bait Allah itu apa? Paulus memberikan satu penjelasan bahwa bait Allah itu ya, atau juga disebut Baitul Muqaddas, Baitullah, rumah daripada Allah. Dijelaskan di dalam kitab suci bahwa bait Allah, rumah Allah itu adalah kita. Ya, kita semua. Saudara, kalau saudara dan saya sebagai tempat kediaman Allah, ya, haleluya, tempat di mana Tuhan pencipta langit dan bumi ini memerintah, saudara, maka firman-Nya berkata, kita tertanam di bait Allah. Itu artinya kita tertanam di dalam perhimpunan orang-orang kudus. Saudara dan saya, saudara, dan kita tertanam di dalam bait Allah, di orang kudusnya. Seperti ini pada pagi hari ini, saudara, Tuhan kumpulkan bait Allah semua, laki perempuan saya bait Allah, dan saudara dan saya diam di dalam bait-Nya. Siapa yang memerintah bait-Nya? Siapa yang memerintah saudara dan saya? Kita tahu persis bahwa bait Allah itu adalah tempat di mana Tuhan memerintah. Ngerti nggak? Di mana Tuhan memerintah, Tuhan berkata-kata, baik secara pribadi maupun di dalam kebersamaan seperti ini. Maka saudara dan saya hari ini diperdengarkan, yaitu pernyataan, perkataan daripada Allah. Kalau saudara diam dan tertanam di persekutuan orang-orang kudus, orang-orang yang telah
dipanggil, dipilih dan dikuduskan oleh Allah sebagai miliknya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalian akan yaitu bertunas seperti pohon kurma. Saudara-saudara, mungkin saudara tanya, apa sih artinya pohon kurma itu? Ya, kamu ngerti Pak aku? Pohon kurma itu apa? Saya buka di YouTube, saudara. Tanya sama YouTube juga. Apa itu pohon kurma? Pohon kurma itu, saudara, kalau di sini itu pohon pala. Ya, pohon pala. Ya, itu adalah lambang kemenangan. Saya tulis lambang kemenangan. Itu juga berbicara tentang lambang kebenaran. Berbicara juga tentang kemurnian. Dan itu juga berbicara tentang kehidupan yang berbuah. Saya di Yerusalem berapa puluh tahun yang lalu, saudara melihat bagaimana Tuhan berikan kepintaran teknologi ya kepada umat Tuhan bangsa Israel. Saya dapat melihat bagaimana mukjizat Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Bayangkan padang pasir ditanami dengan pohon kurma, pohon pala. Itu subur luar biasa. Saya mincit itu, saudara, pohon kurma yang dijual di Indonesia ini. Kalau hari ya puasa mau hari raya Idul Fitri, saudara, itu pohon kurma itu kelihatan hijau. Saya coba makan, manisnya luar biasa. Saudara, padang gurun, padang pasir, saudara, ditanam oleh umat kepunyaan Allah di Yerusalem sana. Waduh, saya itu dibawa oleh guide saya, orang Arab, saudara. Ya, dari Indonesia sekitar 40 orang, ya, termasuk saya. Ya, saudara, kemana tempat pertanian orang-orang itu luar biasa. Ya, inilah kalian dan aku. Kalau kalian dan aku, saudara, tertanam tahu, tidak keluar masuk itu tidak tertanam. Ngerti tidak? Saudara, tertanam, saudaraku, di bait Allah. Ya, saudara-saudara, dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa bait Allah, rumah Allah adalah kita, saudara dan saya, orang-orang kudusnya, dan kita tertanam di dalam bait Allah ini. Orang-orang kudusnya, saudara, seperti pohon kurma, berbicara kemenangan, kebenaran, ya, kemurnian, dan kehidupan yang berbuah banyak. Ambil satu keputusan hari ini untuk kita bisa menikmati apa yang Roh Kudus katakan 3036 tahun yang lalu. Tuhan sudah ngomong ini kepada seorang raja pilihan daripada Allah, namanya Daud. Saudara-saudara yang dikasih, tinggal saudara sekarang. Kita masih diberi kesempatan menikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya, kenapa saya katakan masih diberi kesempatan? Karena saudara masih hidup, aku masih hidup. Kalau saudara sudah pulang ke sana, ya saudara tidak dapat menikmati di bumi ini. Ya, kalian
kalian dan aku masih diberi kesempatan hari-hari ini berjalan bersama Roh Tuhan untuk menikmati apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Saudaraku, itu firman Tuhan yang kita dengar. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kalau mau tidak keluar masuk di dalam komunikasi kita dengan umat pilihan Allah, terlebih dengan Tuhan sebagai kepala gereja, ya, yang ditetapkan berada di tengah-tengah saudara. Oleh Rohnya, Dia akan menuntun saudara berjalan, ya, di dalam menjalani hidup mengikut Tuhan ini, ya. Dikatakan berikutnya, orang yang benar yang tertanam di bait Allah akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Subur, ya. Haleluya. Inilah keberadaan saudara yang mau mengambil satu keputusan dalam kesempatan hari sebelum Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, untuk tertanam, ngomong Tuhan, Tuhan, aku mau tertanam di bait-Mu Tuhan. Persekutuan dengan umat Tuhan, ya, di luar gedung gereja ini, di dalam gedung gereja ini, aku mengambil satu keputusan untuk aku diam, tertanam di bait-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka ini yang Tuhan buat, ini yang Tuhan kerjakan, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan iya dan amin pasti digenapi, lambat atau cepat pasti digenapi. Lambat dan cepat itu adalah waktunya Tuhan, ya, itu adalah waktunya Tuhan. Saudara katakan bahwa kita yang tertanam, ya, orang benar yang tertanam di dalam bait-Nya akan bertumbuh subur, subur. Ya, saudara kalau melihat tanaman subur, senang kan? Dan kalian ini adalah tanaman Tuhan. Tuhan inginkan kita tumbuh subur, ya. Haleluya. Seperti pohon aras di Libanon. Seperti pohon aras di Libanon. Apa itu pohon aras? Saya tanya di YouTube itu. Tanya sama YouTube. Saudara, itu saya ngomong, kalau sudah punya HP, ya, dan bisa operasionalkan HP dengan baik, maka tidak perlu juga kamus, ya, gak perlu kamus. Aku sudah tanya ini, apa itu pohon aras? Pohon aras itu adalah pohon cedar, nggak tahu ya, pohon cedar, ya, itu pohon aras. Itu adalah lambang keabadian, lambang kemakmuran. Itu adalah lambang kekuatan dan kedamaian. Saudara-saudara yang dikasih, itu pohon aras, ya, saudara. Dan itu tempatnya di Libanon dulu, ya, zaman Alkitab. Sampai sekarang saya nggak tahu tuh Libanon sedang perang ramai hari ini, di Timur Tengah itu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan apa yang Dia firman tidak pernah, saudaraku, tidak digenapi, pasti digenapi. Udah yang dikasih, ya. Haleluya. Pohon aras itu adalah berbicara tentang keabadian, kemakmuran, kekuatan, kedamaian.
Dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya itu mau bunuh diri. Kenapa? Saya putus asa. Mak saya mati, bapak saya mati, mak saya Amria, bapak saya Maskati. Saya hidup dengan adik saya, ya, dan saya. Saudara-saudara, waktu itu saya sekolah, ya, menginjak mau masuk di sekolah menengah atas. Ya, bapak emak gak bisa membiayai. Saya mengambil satu keputusan untuk bunuh diri. Nah, waktu saya tidak sekolah di sekolah menengah atas, ya, motor saya di SMA Majapahit di Mojokerto, motor, dan saya ambil keputusan untuk bekerja jadi kernet, ya, jadi kernet. Setelah jadi kernet, saya tidak mau ngenet lagi Surabaya Mojokerto. Lalu saya, saudara, kerja jadi tukang tambal ban. Saya tukang tambal ban. Ya. Saudara-saudara, di tempat, di Pugeran, tempatnya daerahnya Pak Joni. Itu saya dipertemukan waktu saya terima Yesus. Temukan dengan orang tuanya Pak Joni, seorang tentara, ya, namanya Pak Effendi. Istrinya seorang aktivis gereja, namanya Ibu Paulina dari Manado. Saudara, itu ibu rohani saya. Ya. Orang tua dari Pak Doni ini ibu rohani, bapak rohani saya. Ya. Saudara-saudara, tapi sebelum itu saya mau bunuh diri. Ya. Saya mengambil satu keputusan. Saya sudah mengambil pisau itu di belakang pabrik PT Pondok Kesel NB, di sebelah sungai, wis mati kali dia. Pada waktu saya tusukkan, saudara, dan bunuh diri, ada suara menggap saya, dan akhirnya saya ditemukan dengan Yesus melalui keluarga dari Pak Effendi, diinjili oleh seorang, ya, mantan narapidana dari PGRI non sentral yang dipenjara di Mojokerto, masih diberikan kesempatan hidup, terima Yesus di dalam penjara, lalu memberitakan Injil, ya, sampai kepada kami anak-anak muda, 7 orang anak muda termasuk saya, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu, saudara, haleluya, saya dipertemukan dengan sumber kehidupan yang sejati, namanya Yesus. Setelah itu saya dirubah sampai hari ini 53 atau 54 tahun. Ini loh kesaksian bagaimana pertobatan. Yang saudara yang berkata, sejak itu ambil satu keputusan untuk apa? Tertanam. Ya, saya sajikan tertanam. Karena apa? Sejak aku terima Yesus, ya, banyak penderitaan juga yang saya alami. Ya. Sejak saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, nikah, makan satu piring ordo, saya tidak pernah tersolok. Saya tidak pernah berharap kepada manusia. Betul. Dari Sempawada, Malang, Mojokerto, saya tinggal pelayanan bersama Pak Alek Tangguh Saputra di Mojokerto. Ya. Saudara, gereja Betel Indonesia, Baitani. Saudara tahu honor saya 1.000 rupiah. Temanku yang lain sudah, Pak Sil tadi Suroto, dapat honor 15.000 satu bulan. Aku 1.000. Manakah saya dengan mereka? Ya. Saya tidak berkata Pak Alek adil. Ya. Saudara-saudara, di situ saya mengalami satu training. Ya, saudara, training yang membuat aku
aku sampai hari ini mampu dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan dalam hidup ini. Itu loh saudara, bayarkan. Kenapa bisa gitu? Aku tertanam. Pada waktu saya keluar dari Mojokerto, setelah saya pelayanan di pedesaan, saya dipertemukan dengan seorang yang belum percaya kepada Yesus, namanya Bapak Sanam, adalah seorang kepala desa. Istri saya waktu itu pulang, saya suruh pulang ke Rembang. Saya tinggal di desa. Saya kontrak rumah kecil 1 bulan tinggal di sana. Sudah dekat kebun tebu. Pagi-pagi Tuhan ngomong, anakku, berjalanlah ke pagi ini ke satu desa namanya Desa Tanjung. Aku pertemukan engkau dengan seorang namanya Sana. Dia sedang sakit. Dia menunggu aku. Saudara, saya belum makan, belum sarapan. Saya belajar tertanam kepada tuntunan daripada Roh. Pagi itu saya berangkat, tanya-tanya. Saudara, saya orang baru di tempat ini, ketemu namanya Desa Tanjung. Saudara, saya tunjukkan ke rumah kepala desa. Roh Tuhan kasih tahu, saya masuk. Pada waktu mau masuk, saya ditolak sama istrinya. Kamu siapa? Saudara, yang dikasih itu. Daripada waktu saya ini pelayan Tuhan, saya disuruh oleh Roh Kudus datang untuk menemui Pak Sanam. Tuhan mau sembuhkan Pak Sanam. Karena yang dikasih itu, apa yang terjadi? Waktu saya ketemu Pak Sanam, saya ceritakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang pencipta langit bumi, kuasa dan menyembuhkan kalian oleh korban Kristus di atas kayu. Saya doakan. Lalu tiba-tiba Roh Tuhan ngomong, ajak nanti sore perjamuan kudus. Jemaat yang saya layani di daerah itu tinggal 4, ya, orang baru 3 atau 4, 5 orang lah. Saya ajak datang perjamuan kudus. Sore di tempat Pak Sanam. Sore kami adakan perjamuan kudus pada orang baru. Kok wani-wani ini ngajak perjamuan kudus, perjumpaan dengan tubuh dan darah daripada Kristus. Saudara, setelah saya pulang, saudara, malam harinya Pak Sanam itu mimpi ditekani malaikat Tuhan datang juga cerita sama saya. Itu malaikat sudah datang dan membedah ini perutnya ini pakai gunting. Jangan di mimpi gitu. Saudara, dia adalah mantan purnawirawan dari tentara. Careknya juga mantan tentara, nunggu di situ. Di ruangan Pak Sanam, baunya obat biasa. Waktu saya pergi ke sana, dia kata, aku sudah sembuh. Ada malaikat datang di sini. Perutku dioperasi pakai batu putih. Kita saksikan. Saudaraku, careknya yang tentara ini. Udah, saudara tahu. Itu cara Tuhan. Waktu aku masuk ke sini, suratku tinggal 1 lembar. Saya ingat Pak Sanam. Aku minta tolong Pak Sanam. Tak tekani waktu sudah sembuh. Saudara, aku tak tekani. Dan akhirnya saya masuk menjadi warga di Tanjungan. Saudara, surat saya bawa ke sini. Rupanya semua masalah persoalan yang aku hadapi sedang disediakan oleh Tuhan melalui cara yang seperti itu. Makanya lakonono sing api noroko Tuhan. Tuhan itu bukan pintu yang tertutup. Dia katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ikuti. Aku tidak mencapai yang betul. Saudara-saudara yang dikasih, ini maaf saya ceritakan 1
menyaksikan itu, ya, tahu bagaimana Roh Tuhan suruh saya bicara tentang hal ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya tertanam di rumah, di bait, tertanam dalam persekutuan orang-orang kudus, tertanam di mana Tuhan sebagai raja di atas segala raja memerintah baitnya, dengar suaranya, lalu saudara melakukan, mungkin abot, tapi saudara mau belajar untuk melakukan. Saudara, Tuhan janji, dikatakan kalian akan bertumbuh subur, makmur, ya, seperti pohon aras pilihan. Tua, tidak bisa keropos. Saudara-saudara, orang yang tertanam di dalam bait Allah nggak akan mudah dipengaruhi siapapun. Orang ngomong ini katut, ngomong ini katut. Udah, waktu Pak Alek tahu bahwa saya di tempat ini melanjutkan pelayanan beliau dulu bikin KKR kesembuhan ilahi di lapangan dekat polisi itu kan hasil penginjilan Pak Alek. Saudara-saudara yang itu hasil penginjilan Pak. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya lanjutkan. Pak Alek lalu ngomong ke saya, kamu kembali ke Surabaya ya? Kamu ikut aku aja bekerja di hadapan Ibu Sebajan pemimpin. Saya ngomong, enggak Pak, tak tolak. Aku Indonesia ya Bapak. Bukan saya marah dengan tidak, tapi aku belajar. Tuhan ngomong, aku di sini tertanam. Ya wis tertanam. Ini tertanam itu nggak yorongkan. Ya, ini firman. Maka saudara, aku melihat hasilnya sekarang. Penggenapan apa yang Tuhan katakan. Kamu subur. Apa yang subur? Manusia rohku subur. Aku lihat manusia rohku subur. Saudara-saudara, haleluya. Aku menyaksikan bagaimana kebenaran ini digenapkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan digenapkan di dalam diriku. Ya, aku bertumbuh, merasa bertumbuh di dalam subur. Aku bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Ini loh, saudara, subur seperti pohon aras di Libanon. Gak mudah diokrak-aklek, gak gampang dengar suara orang lalu kita rungkat. Saudara-saudara yang dikasih, karena apa? Aku pegang firman Tuhan. Ayo, dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan kepadamu, karena kita masih diberi kesempatan orang hidup menginjakkan kaki kita di bumi ini. Itu kesempatan. Ya, haleluya. Saudaraku, katakan kepada aku mau tertanam, ya, di baitmu. Haleluya. Pada bagian terakhir ini indah, saudaraku. Ya, dikatakan saudaraku berikutnya, ya, ini indah pada masa tua pun, ya, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan subur. Masa tua 79 tahun, ya, saudaraku, gemuk, roh manusia roh, badanku cilik, rohnya gemuk, subur. Tandanya adalah saya selalu bahagia, sukacita. Ya, saudara-saudara, haleluya. Itu satu tanda yang jelas yang saya nikmati di dalam hidup ini. Ya, saudara, pada masa tua pun mereka masih menjadi apa? Mereka masih berbuah, saudara-saudara. Haleluya. Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, apa itu buah? Saudara-saudaraku, bagi orang yang mau tertanam di bait Allah,
saudara, mereka akan berbuah. Haleluya. Perhatikan dengan baik. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Inilah buah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan orang yang mengambil satu keputusan di dalam hidupnya. Tidak orang lari Tuhan di dunia, ya, menurut wong, menurut Tuhan, yang bolak balik, tidak. Kakek rampung-rampung, saudaraku, rancangan Tuhan tidak akan terselesaikan dalam hidup saudara. Kakek menikmati apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini. Ya, perhatikan. Tetapi buah roh adalah kasih. Ini buah orang yang mengambil satu keputusan untuk tertanam. Saudara, haleluya. Tidak berot, ngerti berot? Ya, tertanam ya Tuhan. Aku ditanam untuk gereja nyipek Tuhan. Ya wis, mantap Tuhan. Saudara-saudara, nikmati ya, berkat-berkat dari Tuhan, persekutuan dengan umat Tuhan yang nyipek. Sekalipun orang desa, ya, orang pedusunan, saya diajak ke Surabaya, Pak Alek tak tolak. Ya saudara, karena saya harus tertanam seperti apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk bersama umat Tuhan di daerah yang kecil, yang orang mungkin nyepelek no. Ya, saudara, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini sing tak alami. Amin saudara. Saudara pernah akan mengalami itu. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini buah-buah roh. Amin saudara. Ini buah roh. Gak perlu didorong untuk saudara mengasihi, enggak. Itu muncul dengan sendirinya. Saudara mengambil satu keputusan untuk tertanam di bait Allah. Saudara, kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan. Wah ini yang dikacaukan. Wah ini kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tidak perlu ini dipompo, ya. Terus terang aku tidak mau memompo saudara tentang kebenarannya, karena aku tahu kalian akan mengalami seperti Galatia 5 ayat 20. Dengan sendirinya, kalau saudara dan aku mengambil satu keputusan untuk tertanam di rumah daripada Tuhan. Amin. Di bait Allah. Lanjut ayat 23 berkata, kelemah lembutan. Ayat dulu itu berangatan. Saya itu ikut kelompok saya, namanya saudara Warok Joyo Senggol Boy. Itu kelompok saya. Ya, senjatanya pamot untuk motong orang sepatu, orang bikin sepatu, sur sepatu. Ya. Kalau bertengkar, saudara, saya dikasih di tempat depan, saudara, untuk apa itu melawan orang-orang, ya, anak-anak yang bertengkar dengan kelompok. Satu hari kita bertemu dengan kelompoknya, ya, itu bupati, anak-anak bupati, anak-anak kaya, saudara, untuk, saudara, saya tidak takut. Itu dulu, ya, dulu seperti itu. Ujilah aku, ya, kelemah lembut. Dulu beranasannya, sok nantang orang. Saudara, sekarang saudara diubahkan oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Diubah. Terasa. Kadang aku kalau mikir gitu, aku nangis.
Kok bisa ya Tuhan? Orang dulu kayak ngono, sae. Karena kebaikan Tuhan tidak hanya kepada saya, kepada semua saudara. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Berikan kemuliaan dan keriaan Tuhan. Haleluya. 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 Oh, oleh sebab itu, ini terakhir ya. Dan selesai ini, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Janji Tuhan, pada masa tua pun mereka akan terus dan masih berbuah, menjadi gemuk dan subur. Untuk apa? Untuk apa? Tuhan adalah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saudara dan saya menjadi saksi bagi banyak orang di masyarakat kita, di daerah kita. Saudara, aku kalau pulang ke Melirit, orang Melirit di desa saya, depannya pabrik spiritus negara, ya itu rumah saya. Karena nggak punya rumah saya, sudah dijual mbak saya, mak saya meninggal, ya, dan adik saya. Saudara, waktu itu maaf ya cerita sedikit, aku nggak ada kepikiran untuk minta warisan sebelum kenal Tuhan. Nggak mau. Setelah, apalagi setelah terima Yesus Kristus. Ya, maaf, ini bukan ngajari saudara ya seperti saya. Dan ini prinsip saya, bukan saudara. Saudara, saya cerita dan menyaksikan waktu aku lepaskan semua untuk mbakku, tanah emak saya itu dua, ya, ada, dijual emak, ada rumah. Saya dikasih lemari tok siji, tak dol sewu, ya, berangkat dari kampung di mana aku ketemu Pak Sanan ke Rembang sampai ke sini, laku sewu. Saudara yang dikasih, itu apa yang saya harap. Saudara tahu, aku lepaskan semua keinginan daging, diganti ya Tuhan. Oma dikasih aku, gak tukul loh malu. 604 meter. Aku poso petang puluh dino. Sedulurku Yopi Hendrata dulunya miskin, ketemu aku kok gereja kene, tak kasih tahu Pak Bu, kon kepingin diberkati Tuhan, balekno duitmu sing mbok colong itu apa? Perempuan nyolong itu Malaikat malah dikit balekno. Yang kedua, kamu harus mencintai Tuhan. Udahlah, dia nangis gereja yang saya doakan waktu kunjungan anak-anak muda dari Gading pulang. Saudara, lama telah dia melakukan apa yang saya katakan ini. Saudara, dia lakukan, boom, dia diberi hikmat membuat waktu itu namanya panci ajaib, namanya Hosana, boom, meledak di Indonesia, bukan di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Oke, ingat Pak Steve, kon masanya aku petang politik, kon tak pokok nama, tak pokok nutan. Dan saudara, sekarang di Timor Leste masih bantu anak-anak, termasuk duduknya masih dibantu. Ya, setiap bulan ya ada 5 orang yang dibantu. Nah, saudara, jangan itu honorin ya Tuhan. Mau enggak
Kalian masih diberi kesempatan menginjakkan kakimu di bumi ini. Ambil keputusan nanti pulang dari aku mau tertanam. Tuhan tidak pernah melenjak. Kita nggak perlu nagih janji Mbak. Dia adalah Bapak yang baik. Apa yang dikatakan diberikan pasti dilakukan. Haleluya. Mau tertanam di rumah Tuhan, mau tertanam di rumah Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, pulang dari tempat ini, ambil saudaraku satu keputusan di hadirat Tuhan, biar Tuhan dengar apa yang Bapak mau. Lalu mulai saat hari ini aku mau tertanam apa yang Tuhan katakan di baiknya, apa yang Tuhan firmankan di baiknya di hidupku ini. Aku tak lakoni. Ya, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara akan melihat suatu pengenapan seperti yang tertulis di dalam Mazmur ya 92 ayat 13 sampai 16. Nanti ayat ini bawa pulang ya, baca lagi ulang di rumah, minta Roh Kudus. Ya, haleluya. Membukakan rahasianya, ngerti, lakoni, baca, dengar, ngerti, lakoni. Saudara-saudara, itu aja kuncinya cuma ini. Jangan merasa tertekan dengan orang lain. Ya. Karena ini suatu perintah daripada Tuhan untuk Tuhan menggenapi firman sebagai Bapa yang baik dalam hidup.